Komisi Pemilihan Umum telah menggelar rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional dan mengumumkan hasil perhitungan suara pemilu 2024. KPU akhirnya berhasil menyelesaikan penghitungan suara dari 38 provinsi di Indonesia setelah menggelar rapat pleno secara maraton yang berlangsung sejak Rabu pagi hingga malam hari. Hasilnya, dalam kontestasi Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran berhasil keluar sebagai pemenang. Sementara dari hasil pemilu legislatif PDIP menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak disusul Partai Golkar dan Gerindra. 5, 6. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan rincian hasil rekapitulasi suara nasional yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Di mana dari hasil rekapitulasi nasional yang diselesaikan tadi malam, dinyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara sebanyak 58,58%. Sementara pasangan Anies Mohaimin mendapatkan suara sebesar 24,95% dan Ganjar Mahfud 16,47%. Sementara untuk perolehan suara parpol DPR RI untuk pemilu 2024 ini pemirsa PDIP mendapatkan jumlah suara sebanyak 25,3 juta suara atau 16,72%, disusul dengan Golkar 23,2 juta suara atau 15,29%, kemudian ada Gerindra pemirsa di posisi ketiga. Presiden Joko Widodo mengapresiasi hasil keputusan KPU yang telah menyelesaikan proses rekapitulasi pemilu 2024 lalu. Dalam kesempatan ini, Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut menyukseskan berjalannya pemilu. Ya, kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara tadi malam sudah selesai dilakukan oleh KPU. Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses yang ada dan kerja keras KPU, Bawaslu saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Saya sementara ini ketua Indonesia saja. Ditetapkan sebagai pemenang Pilpres, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Presiden Joko Widodo. Meski Partai Nasdem menerima kemenangan Prabowo ini pemirsa, dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang kalah belum mau mengakui kekalahannya. Sah menjadi pemenang dalam pemilu 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto membacakan pidato kemenangan di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Didampingi oleh para partai pendukung koalisi Indonesia Maju, Prabowo hadir tanpa didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang masih berada di Solo, Jawa Tengah. Setelah pidato kemenangan dan ditutup dengan pembacaan doa, Prabowo kembali ke podium untuk kembali mengucapkan terima kasih khusus kepada Presiden Joko Widodo. Saudara saya tadi ada sedikit ya karena suasana. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada
Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Dengan kenegarawanan beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar. Lawan beliau sekian tahun, 10 tahun ya. Beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya sehingga hari ini saya menerima mandat dari rakyat. Karena itu saya harus menyampaikan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada beliau. Landasan yang kuat yang telah beliau bangun khususnya di bidang ekonomi akan kita gunakan untuk kita bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, bekerja untuk membawa hasil secepat-cepatnya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menjadi pendukung pasangan nomor urut 1 menerima hasil pemilu 2024 dan mengucapkan selamat kepada pemenang. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024, beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Berbeda dengan Surya Paloh, dua kandidat calon presiden yang kalah masih menolak menerima hasil pemilu. Saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Kita udah siap, kita udah nyiapin banyak hal ya. Tim hukum kita juga sudah siap, maka kita akan ikuti proses. Insya Allah semua teman-teman sudah menyiapkan dengan baik. Tinggal nanti timingnya kapan, waktunya kapan, respon-respon itu akan kita berikan. Setelah keputusan KPU RI, para kontestan pemilu diberi waktu 3 hari untuk menyampaikan keberatan dan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Tim TV One mengabarkan. Pasca penetapan hasil pemilu 2024, pasangan Prabowo Gibran sah sebagai pasangan presiden dan wakil presiden dengan perolehan suara terbanyak. Untuk mengetahui kegiatan mereka saat ini, telah bergabung rekan kami ada Fatima Albar yang saat ini berada di kantor Kementerian Pertahanan dan juga ada Agus Sabtono dari Solo, Jawa Tengah. Pertama kita menuju ke Fatima terlebih dahulu untuk melihat bagaimana suasana kantor Kemenhan pasca penetapan hasil pemilu 2024. Silakan Fatima. Ya, Tisa dan juga pemirsa, memang pasca penetapan dari Komisi Pemilihan Umum atas pemenang Pilpres 2024 untuk Prabowo Subianto sendiri ini memilih kembali untuk bekerja sehari-hari sebagai Menteri Pertahanan. Dan memang kami dikabarkan bahwa sejak siang tadi Prabowo Subianto sudah berkantor kembali di Kementerian Pertahanan tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang ada sejumlah kegiatan yang cukup padat, namun kegiatan tersebut adalah internal di mana ada beberapa duta-duta besar yang datang untuk rapat internal bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kami juga dikabarkan ada 4 duta besar yang hari ini dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto, itu duta besar dari negara Cina, kemudian Hungaria, Amerika Serikat hingga Jordan. Dan memang nantinya setelah melakukan kerja di Kementerian Pertahanan dengan beberapa duta besar tersebut, Prabowo Subianto akan bertolak ke DPP PAN di mana nantinya Prabowo Subianto akan buka puasa bersama dengan jajaran petinggi partai
Partai Amanat Nasional, dan dikabarkan juga nantinya ada calon atau wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di DPP PAN. Jadi nanti Prabowo Subianto bersama Gibran akan buka puasa bersama di DPP PAN. Selanjutnya Prabowo Subianto pada malam hari akan bertolak ke GBK, di mana nanti di sana akan nonton Timnas Indonesia melawan Vietnam, dan dikabarkan Gibran juga turut hadir menonton bersama dengan Prabowo Subianto di GBK malam nanti. Dan saat ini kami masih menunggu apakah nanti Prabowo akan memberikan pernyataan mengenai hasil pertemuannya dengan beberapa duta-duta besar. Sementara itu Tisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatimah Albar atas laporan Anda. Selanjutnya pemirsa, kita akan menuju ke Solo, Jawa Tengah. Ada Agus Saptono di sana. Agus Saptono, bagaimana kegiatan Gibran pada hari ini dan juga aktivitas di Balai Kota? Ya, selamat sore Tisa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa setelah pasca penetapan sebagai pemenang pemilu 2024, saat ini ataupun hari ini Gibran tetap beraktivitas seperti biasa di Balai Kota Solo, dan juga mengucapkan terima kasih serta juga sudah berkomunikasi dengan Prabowo Subianto. Itu keterangan dari Gibran Rakabuming Raka. Sudah komunikasi dengan Pak Jokowi terkait hasil rekapitulasi. Pak Jokowi juga belum memberikan selamat atau gimana? Saya komunikasinya dengan Pak Prabowo. Dari PDI sudah ada yang ngucapin selamat, Mas? Sudah banyak. Siapa dari aja? Zaman quick count dulu udah banyak. Itu dari petinggi partai atau hanya sekedar kader? Tinggi partai, kader, wali kota, bupati, Setelah ditetapkan, DPR RI, setelah ditetapkan kemarin sudah ada. dari zaman quick count Kemarin juga ada berarti, Mas? ada pada malu-malu. Mas berarti siap kalau nanti PDI jadi oposisi, siap dikritisi sama. Silakan. Oke, itu tadi keterangan dari Gibran Rakabuming Raka saat ditemui awak media di Balai Kota Solo pada siang tadi. Gibran juga sudah menunggu waktu ataupun sudah mengatur waktu untuk melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Namun kapan dan jam berapa Gibran masih menyusun waktu yang paling tepat. Begitu bisa kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Agus Saptono atas laporan Anda langsung dari Solo, dan sebelumnya Fatimah Albar dari kantor Kemenhan Jakarta. Pemirsa, Tim Hukum Nasional THN, Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, Tim Hukum Nasional THN, Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. THN Amin tiba di gedung MK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain Ketua THN, Ari Yusuf Amir, hadir pula Ko-Kapten Timnas Amin, M. Saugi, dan Thomas Lembong. Mereka mendaftarkan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu. Rencana melayangkan gugatan ke MK sebelumnya sudah disampaikan oleh Anies dan Caimin melalui pernyataan video yang dirilis setelah KPU menetapkan hasil pemilu 2024 semalam. Mahkamah Konstitusi. Anies dan Caimin menjelaskan langkah tersebut diambil untuk memperjuangkan suara masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil. Tim TV One mengabarkan. Keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan pemilu, kita langsung bergabung dengan rekan kami, ada Putri Sofia. Putri, bagaimana situasi terkini di gedung MK saat ini? Ya, Tisa dan juga pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan gugatan sengketa Pilpres dari Tim Hukum Nasional Anies dan juga Muhaimin Iskandar tadi tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari pelaporan atau permohonan tersebut,
berisi berkas-berkas mengenai bukti-bukti dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu dan juga rekapitulasi suara dalam pemilu 2024. Adapun Tisa dan juga pemirsa, tim hukum nasional Anies dan juga Muhaimin Iskandar ini menuntut agar nantinya akan diselenggarakan pemilu ulang yang tidak melibatkan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, untuk dari Mahkamah Konstitusi sendiri masih belum ada pelaporan di tingkat legislatif ataupun di tingkat pileg. Selain itu juga tadi dikonfirmasi langsung oleh Jubir MK Fajar Laksono juga mengatakan bahwa untuk hari ini dari tingkat presiden Pilpres sendiri hanya ada Timnas Amin dan juga untuk pileg sendiri masih belum ada pelaporan mengenai gugatan sengketa Pilpres. Selain itu juga Tisa dan juga pemirsa, tadi untuk Mahkamah Konstitusi sendiri nantinya akan ada beberapa tahap. Nantinya registrasi ini akan dilangsungkan sampai tanggal 25 Maret 2024. Dan untuk tanggal 26 sendiri ini akan ada pemberitahuan sidang. Selain itu juga untuk tanggal 27 ini akan ada sidang mengenai sengketa Pilpres yang nantinya akan diumumkan pada tanggal 22 April 2024 mendatang. Sementara demikian Tisa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putri Sofia atas laporan Anda langsung dari Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, warga Ohio, Amerika Serikat pada Selasa 19 Maret lalu mengikuti pemilu pendahuluan Amerika Serikat menjelang Pilpres dan Pileg Amerika Serikat 5 November mendatang. Sebanyak 800.000 warga Franklin County, Ohio, Amerika Serikat yang sudah memiliki hak pilih mengikuti pemilu pendahuluan Amerika Serikat. Mereka datang ke tempat pemungutan suara yang telah disiapkan di sejumlah sekolah. Pemilu pendahuluan merupakan semacam kaukus untuk membantu mencalonkan Presiden Amerika Serikat serta memilih calon yang mewakili Partai Demokrat dan Partai Republik dalam pemilihan umum. Pemilu di Amerika Serikat sendiri, pemirsa, baru akan diselenggarakan pada 5 November 2024. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.